Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berakutakan. Saya sendiri Bagas Pradesa dengan NIM 092. Saya Lunda Rizkia dengan NIM 081. Saya Tri Aziza dengan NIM 087. Saya Putri Kristi untuk Pembangunan dengan NIM 102. Saya Devi Jahan dengan NIM 097. Saya Putri Paulis Alia dengan NIM 105. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi matriks. Jadi, apa sih matriks itu? Matriks adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun secara khusus dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk persegi panjang dan bujur sangkar yang dimana panjang dan lebarnya ditentukan oleh baris dan kolom yang ditulis. Baiklah, selanjutnya yang B, simbol matriks. Pada umumnya, simbol matriks dapat ditulis dalam bentuk kurung biasa atau kurung siku. Nah, matriks secara umum dapat dituliskan contohnya seperti ini. Matriks A sama dengan kita pakai kurung siku A11, A12, A13 sampai A1 ke N. A21, A22, A23 sampai A2 ke N. Sampai A N ke-1, A N ke-2, A N ke-3 sampai A N ke I. Contohnya seperti itu. Oke, yang ketiga C itu bentuk matriks. Berdasarkan ordonya. Misalnya matriks 2x1 matriks ordo 2x1 mengandung pengertian 2 baris 1 kolom. Jadi contohnya seperti ini. Matriks A sama dengan 2, 1. Contohnya seperti ini. Jadi dia punya 2 baris tapi 1 kolom. Nah, yang 2 ordo 2x2 itu berarti matriks A sama dengan dia punya 2 baris dan 2 kolom. Contohnya 2, 1, 3, 4. Dia punya 2 baris dan 2 kolom. Nah, yang ketiga ordo 3x3 itu berarti matriks A sama dengan dia punya 3 baris dan juga 3 kolom. Nah, contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 1, 0. Contohnya seperti ini. Dia punya 3 baris, 1, 2, 3, dan 3 kolom. Nah, bentuk-bentuk matriks berdasarkan ordonya ini bisa berapa kali berapa aja guys. Jadi nggak cuma 2x1, 2x2, atau 3x3. Nah, kali ini kita lanjut ke materi berikutnya nih teman-teman, yaitu tentang jenis-jenis matriks. Nah, kita tadi udah belajar tuh bentuk matriks, bentuk umumnya ataupun notasinya bagaimana, cara penulisannya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut yaitu tentang jenis-jenis matriks, tetapi berdasarkan susunan elemennya. Oke, jenis yang pertama itu adalah matriks baris, yaitu matriks yang hanya memiliki 1 baris saja. Jadi contoh ya, misalnya ada 1 matriks A itu memiliki baris doang nih. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi dia cuma punya 1 baris saja. Nah, dan notasinya dinotasikan berarti A1 kali bebas, kolomnya mau berapa, jadi mau berapa kali, mau berapa banyak pun bebas. Jadi seberapanya N, jadi 1 kali
Jadi ini bebas nih teman-teman, mau ada 100 juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya itu ada namanya matriks ya, matriks kolom. Jadi matriks itu hanya memiliki kolom, satu kolom saja. Jadi seperti ini. Ini ada matriks A lagi, matriks B lah ya, kita bikin matriks B itu artinya memiliki kolom. Terus 1, 2, 3, 4. Ini. Jadi dia hanya memiliki satu kolom saja, sehingga notasiannya atau penulisan ininya, ordonya kita tulis menjadi, kan bebas kita di barisnya mau berapa banyak, jadi kita tulis juga n, mau berapa banyak n lah kita tuliskan di n dikalikan dengan 1. Jadi matriks B ordo n kali 1 seperti ini. Ini kan ini matriks kolom. Nah lanjut nih, sebentar ya. Nah ini mana ya, di sini apa? Oke. Ini namanya matriks baris, matriks kolom. Kita lanjut lagi, ada namanya matriks persegi, atau biasa disebut juga dengan matriks kuadrat. Jadi itu tuh matriks yang memiliki ordo yang sama, misalnya ordo 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Saya kita bikin ya 2 kali 2 3 kali 3 ya. Jadi seperti ini. Ada matriks C dengan ordo 3 kali 3. Berarti kita bikin 1, 7, 5, 3, 2, 9, 11, 1, 0. Jadi ini disebut dengan matriks persegi ataupun matriks kuadrat. Oke, paham sampai sini? Oke, siap. Nah, oke teman-teman, kan kita udah tahu nih, tadi ada matriks baris, matriks kolom, ada matriks persegi atau kuadrat. Nah, kita lanjut lagi nih, matriks selanjutnya yaitu ada matriks 0. Jadi matriks 0 itu semua elemennya bernilai 0. Ya, contoh ya matriks D kita bikin. D yang ordonya 2 kali 2, berarti ya elemennya semua 0. Udah nih, 0 semua isinya. Nah, jadi itu dinamakan sebagai matriks 0. Oke, sekarang kita lanjut nih, kita hapus dulu nih papan tulisnya. Oke, ya sih. Sekarang kita lanjut ke matriks selanjutnya, itu matriks diagonal. Pak, matriks diagonal itu kayak mana sih Pak? Nah, seperti ini. Tadi kita udah tahu namanya matriks persegi. Contoh kita bikin ulang ya. Matriks persegi. Berarti matriks A 3 kali 3 ya. Oke Pak. Nah, matriks diagonal itu ialah matriks yang ini kan ada di sisi diagonal ya teman-teman. Jadi misalnya nih kan ada 1, 2, 3, 3, 3. Nah, ini kan tadi persegi, otomatis kan ini ada diagonalnya. Nah, matriks diagonal itu adalah elemen selain diagonalnya itu bernilai 0 semua. Jadi di sini 0, sini 0, sini 0, sini 0, sini 0, sini 0. Nah, yang diagonalnya ini bebas mau kita isi berapa? Berapa ya? 1, 2, 5. Nah, jadi matriks diagonal itu ialah matriks yang elemen di luar diagonal ini itu semua nilainya 0. Oke? Paham sampai sini? Oke, paham. Oke, kita lanjut ke matriks selanjutnya nih. Itu nggak jauh beda dari ini. Namanya matriks identitas. Temennya yang udah kita pelajari dari kemarin dari pertemuan kedua, ketiga kemarin. Nah, ini kita pelajari lagi ternyata matriks identitas ataupun echelon baris terreduksi. Ya teman-teman juga udah tahu ya. Jadi matriks identitas itu adalah matriks yang
setiap elemen baris ataupun kolomnya tuh semuanya nol, tapi ada satunya di situ. Ataupun ya diagonalnya itu bernilai satu semua. Jadi ini nggak dua nih, ini satu, ini satu. Nah ini semuanya nih nol nih. Ini disebut matriks identitas. Oke. Nah ada lagi, namanya matriks segitiga. Nah, contoh matriks segitiga itu seperti apa? Kita akan melihat contoh matriks 3x3 ini. Tadi ada namanya matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Kita buat dua contoh. Oke. Ini kita bikin matriks B dengan pada yang sama. Oke. Nah, jadi kalau segitiga atas itu elemen diagonal ataupun segitiga yang di bawah itu semuanya bernilai 0. Jadi misalnya ini kita bikin bebas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini 0, ini disebut segitiga atas. Nah, nampak segitiga di sini. Yang di bawahnya 0. Nah, kalau segitiga bawah kayak mana? Segitiga bawah kebalikannya dong. Iya kan? Jadi segitiga bawah ya kebalikannya ini. Yang di atasnya ini bernilai 0. Jadi coba kita tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang isinya 0. Berarti itu. Ini segitiga bawah. Oke? Oke, Pak. Oke. Kita lanjut ke terakhir nih. Itu ada namanya segitiga matriks skalar. Matriks skalar itu adalah matriks yang elemen diagonalnya ini bernilai sama. Jadi bebas mau nilai berapapun, tapi ininya sama. Jadi ya coba kita lihat. Nah di sini ya matriks skalar. Nah kita punya matriks A yang disebut 3x3. Jadi diagonalnya ini bernilai sama. Oke, jadi tadi lanjutannya matriks skalar itu yang diagonal utamanya itu nilainya sama. Jadi misal ini berarti kita mungkin berapa nih? 10 ya, 10. Ini 10. Jadi ininya nih diagonalnya ini bernilai sama. Skala ini. Nah, oke, mungkin itu aja. Kalau contoh yang 2, mungkin kita punya matriks B 2x2. Ya berarti ya ini 2, ini 0, ini 0. Nah ini kan sama. Oke, kita masuk ke yang terakhir. Tadi terjatuh yang terakhir, masih ada satu lagi. Bapak kelupaan. Aduh bapak kan ya. Ada namanya matriks simetri. Matriks simetri itu kayak mana Pak? Ntar ya kita hapus dulu tulisnya. Ini udah dicatat teman-teman? Oke. Oke, selanjutnya
Yang terakhir itu matriks simetri. Matriks simetri. Nah, matriks simetri itu kayak mana sih, Pak? Ya, seperti namanya, simetri. Jadi matriks simetri itu ialah baris dan kolomnya itu nilainya sama semua. Misal, di matriks A 3x3. Oke. Jadi kuncinya tuh misalnya nih, baris pertama dan kolom pertama itu sama. Misalnya 7, 3, 9. Ini kan baris pertama nih, ya kan? Nah, berarti kolom pertama juga sama. Nih, berarti 7, 3, 9. Nah, kalau baris kedua, kolom kedua 3, 5, 1. Berarti ini baris kedua. Kolom keduanya kayak mana? Juga sama, 3, 5, 1. Gitu pun dengan yang terakhir, yang ketiga 9, 1, 1 misalnya. Itu kan sama nih jadinya. Jadi dia simetri. Nah, nanti di materi selanjutnya tuh akan dijelasin nih, ternyata ini ada hubungannya sama matriks transpos matriks. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya lainnya. Jadi nanti ini berlaku juga sifatnya, yaitu transpos matriks. Ya. Jadi nanti misalnya nih, ini kan kayak gini, berarti itu sama dengan T. Berarti ini nanti disimpan. Ini spell dikit-dikit aja. Oke. Nah, dan materi selanjutnya akan dijelasin oleh teman-teman saya, yaitu nanti mengenai jenis-jenis matrik berdasarkan operasi yang ada di dalam matrik. Oke. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas sifat operasi matriks. Sifat operasi matriks itu ada 7 jenis. Yang pertama, sifat operasi matriks singular, non-singular, ortogonal, involunter, idempoten, nilpoten, dan elementer. Yang pertama itu matriks singular. Matriks singular adalah matriks yang determinannya bernilai 0. Yang kedua, matriks non-singular adalah matriks yang determinannya itu tidak sama dengan 0. Yang ketiga ada matriks ortogonal. Matriks ortogonal adalah matriks yang bujur sangkar yang transposenya sama dengan inversenya, atau M pangkat T sama dengan M pangkat min 1, atau M pangkat T M sama dengan 1. Yang keempat ada matriks involunter, adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks itu sendiri akan menghasilkan matriks identitas, atau M pangkat 2 sama dengan 1. Yang kelima, matriks idempoten, adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks itu sendiri akan menghasilkan matriks asal, M pangkat 2 sama dengan M. Yang keenam ada matriks nilpoten, adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks itu sendiri akan menghasilkan matriks 0, atau M pangkat P sama dengan 0, untuk P sama dengan bilangan bulat positif lebih dari 2. Yang ketujuh ada matriks elementer, adalah matriks hasil transformasi elementer terhadap matriks kesatuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari ketujuh sifat operasi matriks. Berikut contohnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama, contoh soal dari matriks singular. Ini contohnya. Singular itu kan artinya determinan sama dengan 0. Jadi determinan matriks 2 dikali 2 dihitung pakai rumus determinan A sama dengan AD dikurang BC. Dengan A-nya sama dengan 2, A sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan 4. Jadi determinan A
Determinan A sama dengan 2 dikali 4 dikurang 4 dikali 2 sama dengan 8 dikurang 8 sama dengan 0. Jadi, karena determinannya 0, maka matriks ini singular atau tidak punya inverse. Selanjutnya, yang kedua ada matriks non-singular. Contohnya, matriks non-singular ini artinya determinannya tidak sama dengan 0. Jadi, determinan A sama dengan 4 dikali 2 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Hasilnya 3 bukan 0, maka matriks ini non-singular atau punya inverse. Selanjutnya contoh matriks ortogonal. Matriks ortogonal adalah matriks yang jika dikalikan dengan transposenya akan menghasilkan matriks identitas. Bentuk umumnya M pangkat T dikali M sama dengan 1. Jadi transposenya adalah M pangkat T sama dengan 1 per akar 2 1 per akar 2 min 1 per akar 2 1 per akar 2. Selanjutnya kita akan menghitung baris 1 dan kolom 1. Jadi 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 ditambah min 1 per akar 2 dikurang 1 per akar 2 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 1. Ini kolom baris 1, kolom 1. Selanjutnya contoh matriks involunter. Matriks involunter artinya kalau matriks ini dikalikan dengan dirinya sendiri maka menghasilkan identitas. Mari kita hitung salah satu entry-nya. M kuadrat 11. Jadi min 2 per akar 5 dikali min 2 per akar 5 ditambah 1 per akar 5 1 per akar 5 sama dengan 4 per 5 ditambah 1 per 5 sama dengan 1. Setelah dihitung semuanya, hasil matriks identitas jadi involunter. Selanjutnya contoh matriks idempoten. Matriks idempoten ini kalau dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya kembali ke matriks singular. Saya tunjukkan langkah perhitungan untuk membuktikan M pangkat 2 sama dengan M. Mari kita hitung M pangkat 2 sama dengan M dikali M. Ambil baris 1 di kolom 1, baris 1 kolom 1, 2 dikali 2 ditambah min 2 dikali min 1 ditambah min 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 2 dikurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya baris ke 1 kolom 2, 2 dikali min 2 ditambah min 2 dikali 3 ditambah min 4 dikali min 2 sama dengan min 4 min 6 ditambah 8 sama dengan min 2. Selanjutnya baris ke 1 kolom ketiga, 2 dikali min 4 ditambah min 2 dikali 4 ditambah min 4 dikali min 3 sama dengan min 8. Min 8 ditambah 12 sama dengan min 4. Selanjutnya baris kedua kolom ke 1,
min 1 dikali 2 ditambah 3 dikali min 1 ditambah 4 dikali 1 sama dengan min 2. Min 3 ditambah 4 sama dengan min 1. Selanjutnya baris ketiga kolom kedua. 1 dikali min 2 ditambah min 2 dikali 3 ditambah min 3 dikali min 2 sama dengan min 1 sama dengan min 2 di min 6 ditambah 6 sama dengan min 2. Selanjutnya baris ketiga kolom ketiga. 1 dikali min 4 ditambah min 2 dikali 4 ditambah min 3 dikali min 3 sama dengan min 4 min 8 ditambah 9 sama dengan min 3. Semua entry hasil perkalian sama dengan entry M semula, maka M kuadrat sama dengan M, jadi matriks ini adalah idempoten. Contoh matriks nilpoten. Langkah pertama kita hitung M kuadratnya terlebih dahulu. Kalikan M dikali M. Jadi hasilnya M kuadrat sama dengan Di sini baris pertamanya sudah menjadi 0 semua. Langkah kedua kita hitung M pangkat 3 sama dengan M pangkat 2 dikali M. Ambil baris dari M2 lalu kalikan dengan kolom-kolom dari M. Baris pertama M kuadrat sama dengan 0, 0, 0. Jadi baris ke-1 kolom ke-1 sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 5 ditambah 0 dikali min 2 sama dengan 0. Baris ke-1 kolom kedua sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali min 1 sama dengan 0. Selanjutnya baris ke-1 kolom ketiga sama dengan 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 6 ditambah 0 dikali min 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung baris keduanya. M kuadrat sama dengan 339. Jadi baris kedua kolom pertama sama dengan 3 dikali 1 ditambah 3 dikali 5 ditambah 9 dikali min 2 sama dengan 3 ditambah 15 dikurang 18 sama dengan 0. Selanjutnya baris kedua kolom kedua sama dengan 3 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 9 dikali min 1 sama dengan 3 ditambah 6 dikurang 9 sama dengan 0. Selanjutnya baris kedua kolom ketiga sama dengan 3 dikali 3 ditambah 3 dikali 6 ditambah 9 dikali min 3 sama dengan 9 ditambah 18 sama dengan 27 sama dengan 0. Jadi baris kedua M pangkat 3 sama dengan 0, 0, 0. Selanjutnya kita hitung baris ketiga. M kuadrat sama dengan min 1, min 1, min 3. Kita hitung baris ketiga kolom ke-1 sama dengan min 1 dikali 1 ditambah min 1 dikali 5 ditambah min 3 dikali min 2 sama dengan min 1 min 5 ditambah 6.
Selanjutnya kita hitung baris ketiga kolom kedua sama dengan min 1 dikali 1 ditambah min 1 dikali 2 ditambah min 3 dikali 1 min 1 sama dengan min 1 min 2 ditambah 3. Selanjutnya kita hitung baris ketiga kolom ketiga. Min 1 dikali 3 ditambah min 1 dikali 6 ditambah min 3 dikali min 3 sama dengan min 3 min 6 ditambah 9. Jadi baris ketiga M pangkat 3 sama dengan 0, 0, 0. Matriks elementer. Matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dari hasil transformasi elemen atau operasi baris elementer terhadap matriks identitas. Hubungan dengan operasi baris elementer, ada 3 jenis operasi baris elementer. Yang pertama menukar dua baris, yang kedua mengalihkan suatu baris dengan bilang k, dan yang ketiga menambahkan kelipatan baris lain ke sebuah baris. Yang pertama matriks 1, 2, 2. Terbentuk dari pertukaran baris 1 dan baris kedua pada matriks identitas. Jadi kalau 1, 12 dikalikan dengan sebuah matriks A, hasilnya adalah matriks A dengan baris 1 dan 2 tertukar. Selanjutnya matriks 1, 3K. Sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0K. Terbentuk dari mengalihkan baris ketiga dengan K. Jadi saat dikalikan dengan A, baris ketiga pada A menjadi K dikali baris ketiga. Selanjutnya matriks 1, 2, 3K sama dengan 1, 0, 0, 1K, 0, 0, 1. Terbentuk dari baris kedua ditambah K dikali baris ketiga. Jadi ketika dikalikan dengan A, baris 2 di A berubah menjadi B2 ditambah K B3. Sekian penjelasan dari saya tentang sifat operasi matriks. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan operasi matriks, yang A itu penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, matriks itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika mempunyai ukuran atau dimensi yang sama. Yang kedua, matriks yang ukurannya berbeda itu tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Yang ketiga, matriks hasil penjumlahan atau pengurangan itu mempunyai ukuran yang sama dengan matriks asal. Penjumlahan matriks itu adalah menambahkan elemen pada posisi yang sama pada matriks. Sedangkan pengurangan matriks itu adalah mengurangi elemen pada posisi yang sama pada matriks. Jumlah dua matriks A itu sama dengan A indeks IJ dan B itu sama dengan B indeks IJ yang berukuran M kali N. A tambah B itu sama dengan A indeks IJ ditambah B indeks IJ berukuran M kali N. Untuk I itu sama dengan 1,2 sampai dengan M. J itu sama dengan 1,2 sama dengan N. Selisih dua matriks A itu sama dengan A indeks IJ dan B itu sama dengan B indeks IJ yang berukuran M kali N. A dikurang B itu sama dengan A indeks IJ dikurang B indeks IJ M yang berukuran M kali N. Untuk I itu sama dengan 1,2, sampai dengan M. J nya sama dengan 1,2 sampai dengan N. Sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang pertama, A tambah B itu sama dengan B tambah A, sifat komutatif. Yang kedua, A tambah B tambah C sama dengan C tambah B tambah A.
Yang ketiga, dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C itu sama dengan A dalam kurung B tambah C tutup kurung sifat asosiatif. A tambah 0 itu sama dengan 4. A tambah 0 sama dengan A dikurang 0 sama dengan A. Contohnya itu tentukan penjumlahan dan selisih dari matriks. A-nya sama dengan baris pertama 2, min 1, 3. Baris kedua 0, 4, 6. Baris ketiga min 6, 10, min 5. B-nya sama dengan baris pertama itu 4, 7, min 8. Baris keduanya 9, 3, 5. Baris ketiga itu 1, min 1, 2. Penyelesaiannya itu A tambah B itu sama dengan baris pertamanya 4, 2 tambah 4, min 1 tambah 7, 3 tambah min 8. Baris kedua 0 tambah 9, 4 tambah 3, 6 tambah 5. Baris ketiganya min 6 tambah 1, 10 tambah min 1, min 5 tambah 2. Hasilnya itu sama dengan baris pertamanya 6, min 5. Baris kedua 9, 7, 11. Baris ketiga min 5, 9, 3. Selanjutnya itu A dikurang B. Baris pertamanya sama dengan 2 dikurang 4, min 1 dikurang 7, 3 dikurang min 8, 0 dikurang 9. Baris kedua 4 dikurang 3, 6 dikurang 5. Baris ketiga min 6 dikurang 1, 10 dikurang min 1, min 5 dikurang 2. Hasilnya sama dengan baris pertama min 2, min 8, 11. Baris kedua itu min 9, 1, 1. Baris ketiga min 7, 11, min 7. Oke, sekarang kita lanjut ke perkalian skala dengan matriks. Nah, untuk memahami materi perkalian skala dengan matriks ini, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya yaitu jika A, ini matriks ya, matriks A itu min 5, 2, 3, 0, min 2, 1, tentukan 3A. 3 ini merupakan skalanya teman-teman. Jadi 3 ini merupakan bilangan real yang bisa berapa saja angkanya, dan A ini merupakan matriksnya. Jadi langsung kita jawab saja. Berarti nilai 3A itu sama dengan 3 dikali dengan matriks A-nya itu min 5, 2, 3, 0, min 2, 1. Nah, jadi 3 ini kita kalikan dengan elemen-elemen matriks ini. Hasilnya yaitu min 5, 3 dikali min 5 itu min 15, 3 dikali dengan 2 itu 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 0, 0, 3 kali min 2, min 6, dan 3 kali 1, 1. Maka hasilnya dari 3A yaitu min 15, 6, 9, 0, min 6, 1. Oke, kita lanjut dengan materi perkalian matriks dengan matriks. Nah, sebelum kita mengalihkan matriks dengan matriks, kita harus tahu syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya itu bisa diketahui matriks A dengan ordo M dikali B, dan matriks B dengan ordernya M kali P. Nah, perkalian matriks A dan B itu akan menghasilkan matriks baru berordo M kali P. Jadi ditulis A dengan ordo M kali N dikali B dengan ordo M kali P menghasilkan A B dengan ordo M kali P. Jadi kolom pada matriks pertama itu nilainya harus sama dengan baris pada kolom kedua. Kalian pernah tahu nggak sih kartu domino yang kayak gini? Nah, ini hanya boleh dipasangkan dengan yang nilainya sama di sininya. Nah, jadi tuh nilai yang ini itu harus sama dengan yang ini, sama juga dengan ini. Jadi yang pertama ini harus sama dengan nilai yang kedua ini, menghasilkan ordo M kali P. Oke, kita masuk ke contoh soalnya.
Jika matriks A 1, 2, 3, 4, 1, 0, matriks B min 1, 2, 1, 3, 2, 4, dan matriks C sama dengan A dikali B, tentukan matriks C. Matriks C sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 0 dikali dengan min 1, 2, 1, 3, 2, 4. Nah, cara mengalikannya itu baris pertama di matriks yang ini itu dikali dengan kolom pertama di matriks ini. Jadi baskom, baris kali kolom. 1 kali min 1 itu min 1 ditambah dengan 2 kali 3 itu 6. Nah, lalu kita lanjut ke kolom kedua di matriks kedua. 1 kali 2 itu 2 ditambah 2 kali 2 4. Nah, seterusnya 1 kali 1 itu 1 ditambah 2 kali 4 itu 4. Lalu lanjut yang ini. 3 kali negatif 1 itu negatif 3. 4 kali 3 itu 12 ditambah 12. Lalu 3 kali 2 itu 6 ditambah 4 kali 2 itu 8. Lalu 3 kali 1 itu 3. 4 kali 4 itu 16. Terakhir 1 dikali min 1 itu 1 ditambah 0 kali 3 itu 0. Lalu 1 kali 2 itu 2 tambah 0 kali 2 itu 0. Lalu 1 kali 1 itu 1 ditambah 0 kali 4 0. Nah, ini langsung saja kita jumlahkan hasilnya. 1 tambah 6 itu 5. 2 tambah 4 itu 6. 1 tambah 4 5. Min 3 tambah 12 itu 9. 6 tambah 8 14. 3 tambah 16 19. 1 tambah 0 1. 2 tambah 0 2. 1 tambah 0 1. Nah, ini adalah hasilnya matriks C. Oke, baiklah teman-teman, di sini aku akan membahas tentang perpangkatan matriks dan transpos matriks. Nah, kita masuk ke perpangkatan matriks dulu. Apa sih perpangkatan matriks itu? Nah, perpangkatan matriks itu adalah perpangkatan yang dikerjakan berdasarkan definisi perpangkatan sebagai operasi perkalian berulang. Nah, itu dia seperti ini. Kalau perpangkatan A kuadrat itu sama dengan A kali A. Nah, kalau dia A pangkat 3 itu berarti A kuadrat dikali A. Nah, kalau dia A4 A pangkat 3 kali A. Nah, itu dia seperti itu. Nah, seterusnya seperti itu. Terus kita masuk ke contoh soal. Oke, contohnya kita ketahui ada matriks A itu min 1 2 0. Oke, nah jadi pertanyaan itu tentukan A kuadrat dan A 3. Nah, kita jawab di sini penyelesaiannya. Nah, ini kan kita A kuadrat itu A dikali A, dari matriks A dikali matriks A. Maka kita buat A kuadrat sama dengan 1 dikali Oke, jadi langsung ini kita kali di sini min 1 kali min 1 1 ditambah
min 1 dan 1 dikali 2. Terus yang di kolom kedua 2 kali min 1 min 2 terus 0, 2 kali min 1 terus 2 kali min 1 terus 2 kali 2. Oke baik teman-teman, tadi ada agak sedikit kesalahan. Nah jadi kan dikali min 1 kali min 1 1 ditambah 1 dikali 2. Nah kalau yang di kolom kedua itu 2 kali min 1 min 2, kita tambah 0 dikali 2 0. Oke baik, ke ini baris kedua 1 dikali min 1 dikali min 1 dikali min 1 dikali min 1 min 1, 0 dikali 2 0. Nah terus 2 dikali 1 2, terus 0 kali 0 0. Oke, nah langsung aja kita jumlahkan 3 min 2 min 1 2. Nah jadi kita dapat hasil dari A kuadrat itu adalah matriksnya ini. Nah yang nomor 2 yang pertanyaan A pangkat 3, kita menjawab A pangkat 3 lagi. A pangkat 3. Nah kan kita udah A pangkat 3 itu A kuadrat dikali A. Nah jadi ini kita masukkan hasilnya 3 min 2 min 1 2, kita kali dengan A min 1 2 1 0. Nah langsung kita jawab lagi kayak tadi. Min 3 tambah min 3 min 1 min 2, terus min 2 dikali min 1 min 2 2 kali 2 4. Ini pada teman-teman. Oke di sini min 1 min 3 dikali 1 3 min 3 dikali 1 terus min 2 kali 0 0, terus min 2 dikali 1 min 2 dikali 1 min 2 ditambah 2 kali 0 0. Jadi min 3 tambah min 2 min 5 6 3 min 2. Jadi ini contoh dari penyelesaian perpangkatan matriks. Nah, ini seperti ini teman-teman. Di kelas selanjutnya kita masuk ke transpose matriks. Apa sih transpose matriks itu? Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolom. Oke baik teman-teman, ini contoh dari matriks transpose. Nah dia itu simbolnya itu kalau nggak seperti ini kan, ini seperti ini, bisa kita gunakan gini. Nah maka contohnya itu seperti ini teman-teman. Kita masuk ke contoh. Jika matriks A 11 A12 A13 A14 jika matriksnya seperti ini, maka transposnya itu adalah A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24. Nah, langsung A31, A32, A33, A34. Nah, contoh lainnya ini seperti ini. Kalau matriks A11, ini kita jadi kalau A transpose dia jadi A11, dia pokoknya diganti baris dan kolomnya. Nah contoh lainnya itu ada dari matriks B 2, 1, 5. Nah maka B transpose-nya itu 2, 1, 5
3, 4, 6. Nah, ada lagi contoh lain, yaitu C dengan 1, 3, 5. Maka C transposnya itu adalah 1, 3, 5. Nah, seperti ini. Oke, baik teman-teman, itulah yang bisa saya jelaskan dari materi perpangkatan matriks dan transpos matriks. Semoga teman-teman bisa pahami. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang kami jelaskan, dan apabila ada pun penjelasan dari kami yang kurang ataupun sulit dipahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.